Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Basic Jurnalistik. Topik kita pada kesempatan kali ini adalah reporting news ya. Bagaimana cara melaporkan sebuah berita itu ya. Oke. Mudah-mudahan akan semuanya masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik ya. Amin. Oke, kita masuk pada topik kita. Apa sih tujuannya atau pentingnya kita memahami reporting news ini? Bagaimana cara kita apa yang perlu dipertimbangkan dalam reporting news? News reporting involves discovering all relevant facts, selecting and presenting the important fact, weaving a comprehensive story. Ya, jadi mari kita lihat. Jadi news reporting, pelaporan sebuah berita itu involves discovering, ya, artinya menemukan ya, kita mencari tahu ya. Apa itu fact, fakta-fakta. Fakta-fakta yang relevan ya, yang berhubungan antara satu dengan yang lain. Jadi fakta itu perlu kita catat ya, kita catat atau kita rekam kah nanti bagaimana prosesnya, silakan nanti ya. Tapi yang jelas yang kita ambil itu datanya adalah fakta-faktanya. And selecting, jadi kita memilah-milah nanti dari semua itu yang mana nanti yang bisa kita masukkan ke dalam berita ya. Nah, yang lain itu nanti kita simpan dulu. Nanti kalau ada berita lain, maka nanti bisa kita gunakan dia. Jadi kita pilih-pilih mana yang cocok untuk kita terbitkan dia ya. Nah, selanjutnya ada presenting ya. Setelah selesai nanti baru kita tampilkan ya. Kita presenting dia. The important facts, fakta-fakta yang penting. Jadi kalau fakta-faktanya itu tidak penting, ya bisa saja nanti kita publish, tapi mungkin ratingnya atau banyak orang yang tidak membaca ya, atau memahami. And weaving a comprehensive story, dan pastikanlah membuat suatu berita yang seperti sebuah cerita. Jadi ketika kita menulis itu, weaving a comprehensive story. Jadi kisah itu jelas ya, beraturan dan dari paragraf awal sampai akhir itu ya, berceritanya itu jelas ya. Tidak ada yang membuat dari orang tuh tidak mengerti dengan apa yang kita tulis, itu parah itu ya. Jadi kita tuh ketika kita menulis, orang harus paham dengan apa yang kita ingin sampaikan. Reporting involves hard work which in turn involves stamina and passion. Jadi melaporkan itu atau pelaporan itu membutuhkan kerja keras. Betul, kita akan terjun ke lapangan, kita akan pindah dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Saking beratnya gitu ya. In turn involves stamina and passion. Ini stamina, betul ya. Kadang-kadang kita harus pergi keluar daerah, kadang-kadang kita mengikuti rombongan, kadang-kadang kita akan bisa bekerja dalam kondisi panas atau dingin gitu ya, maka atau ke rumah sakit juga. Jadi jagalah kondisi badan ya, jaga kondisi diri, jangan sampai nanti misalnya ketika kita bekerja sebagai seorang karyawan wartawan, maka kita selalu sakit-sakitan tuh parah itu ya. Jadi harus jelas kita bagaimana menjaga stamina kita. And patient artinya sabar ya, banyak sabar kita dalam bekerja ini ya. Bagaimana, apakah hasilnya kurang memuaskan setelah kita tulis ya, namanya saja belajar ya. Kok pada dia langsung trending, kalau saya hanya biasa jadinya ya, tergantung bagaimana cara jam terbang kita untuk menulis ya. Jadi kesabaran itu ya perlu kita jaga, jangan sampai nanti tidak sabar pula dalam dunia broadcasting atau penyiaran. Maka teman harus bisa menjaga seperti itu. Selanjutnya, the main function of journalistic information is news reporting. Jadi tujuan utamanya adalah memang pelaporan dari berita itu sendiri ya gitu ya. A reporter needs not only energy to spend long hours chasing story, collecting facts from various sources, and effort to deep up the truth. Maksudnya seorang reporter itu tidak hanya butuh energi ya. Jadi dia harus kuat untuk mendapatkan sebuah berita ya yang mungkin panjang yaitu kurang menarik seperti itu. The needs
collecting facts from various sources. Jadi seorang wartawan tuh dia harus mengumpulkan berbagai macam sumber. Jadi sumber itu semakin beragam dia, berarti data itu memang akurat dia. Jadi kalau satu aja agak curiga, bisa juga orang curiga ya terhadap apa yang kita lakukan. Tapi semakin banyak orang yang memberikan kontribusi terhadap berita kita, maka itu menjadi semakin betul lah dia ya. Oke. In effort to dig up the truth, jadi kita akan menggali yang namanya kebenaran. Jadi kebenaran itu akan kita ceritakan dalam berita kita nanti. Okay, the needs must have to will the pursuit to course of investigation to the very end in order to produce a really comprehensive story without any missing link or unanswered question. Jadi ketika kita menulis itu, pastikanlah produce a really comprehensive story. Jadi ceritanya itu memang dapat dipahami dari awal sampai akhir, without any missing link, tanpa ada link-link ataupun bagian-bagian yang hilang ya, ataupun tidak terjawab dalam suatu proses penerjemahan. Oke, itu dasar-dasar dari reporting seperti itu. Mari kita lihat teorinya. Oke. How to report the news. Yang pertama itu perlu kita pertimbangkan adalah faktanya. You can hardly call it a news story without facts. Bisa saja nanti kita pergi ke sana tanpa ada sebuah fakta. Itu berbahaya ya. Nah, a news story without the facts. Jadi orang akan bertanya faktanya mana, buktinya mana gitu ya. Sebelum dia terbit nanti orang akan nanya. Karena kalau ada bukti atau datanya, maka nanti kita akan bisa dituntut ya gara-gara berita kita itu bermasalah. Oke, jadi harus ada faktanya nanti itu. Itulah menjadi bukti nanti kalau seandainya ada orang komplain terhadap apa yang kita buat. Otherwise it quickly become an opinion piece of lifestyle article. Juga menjadi opini ya, pandangan bagi orang lain terhadap karya yang kita selesaikan ya. Not only does the public expect fact over opinion, they also expect the journalist to follow sound fact-checking procedure. Artinya apa? Si penulis berita juga dia mencari data itu di lapangan, tidak hanya menunggu saja misalnya dari si cari berita terus dapat dia ide seperti itu, karang sendiri tidak bisa seperti itu. Dia harus pergi ke lapangan, cari informasi yang akurat. Mungkin nanti dia paham dengan apa yang kita sampaikan ya. Jadi dalam kasus fakta atau penulisan, maka fakta itu penting. Tidak ada fakta berarti tidak ada penulisan berita. Jadi berangkatlah sebuah berita itu dari fakta yang muncul di lapangan. Selanjutnya ada konteks sana. Konteks itu apa? Ini writing context answer question. Nah, jadi ini adalah membantu kita untuk memahami kalimat, kata atau frase atau klausa yang ada dalam teks tersebut. Nah, ini menjadi bagian dari alat bantu kita. Nah, bisa saja nanti misalnya kalimat itu menjadi lebih panjang atau pendek juga ya. Itu tergantung nanti dari bagaimana pihak jurnalis atau kelompoknya atau direkturnya nanti akan bisa memahami dari konteksnya ya. Karena orang itu tergantung konteksnya itu dalam proses memahami apa sebenarnya yang ingin disampaikan. Itu konteksnya itu ya. Oke. Selanjutnya ada impact. Jadi ada dampaknya ketika kita menulis berita. Jangan sampai nanti ketika kita menulis berita sepertinya orang nak mau beli dengan apa yang sudah kita tulis, itu merugikan bagi pihak baik pada diri kita sendiri maupun orang lain yang nanti akan menerbitkan ya. Jadi harus ada impact faktornya. Jadi harus ada dampaknya bagi masyarakat, tidak hanya kelompok orang saja ya. Masyarakat itu harus banyak dalam memahami apa sebenarnya diinginkan oleh berita tersebut ya. Jadi dampaknya itu harus kita kaji atau kita jelaskan lebih baik.
Nah, selanjutnya ada emotion. Jadi berita itu harus kita tampilkan dengan emosinya. Emosinya itu harus masuk dalam proses penulisan ataupun pelaporan sebuah berita ya. Nah, emotion. Which bring us to emotion. Let's go back to our friend at the American representative. They also emotion, comment, attention, and foster a communal feeling. Evoking emotion is the magic of news writing, reporting. Writers must walk the fine line between cold hard facts and talk of emotional heartstring. Ini betul. Jadi maksudnya ketika kita berhubungan dengan emosi, emotion ini perlu kita munculkan dalam berita kita. Jadi seolah berita itu mengasli orang tuh lagi jengkel sama ah, misalnya terhadap pemerintah gitu ya, atau misalnya jengkel terhadap suatu kondisi gitu ya. Jadi harus jelas dia terbawa emosi mereka itu ya. Jadi ketika kita menulis berita itu memang orang terbawa arus dengan apa yang kita tulis itu berarti emosi kita untuk menampilkan sebuah berita itu sangat baik sekali. Oke, kita masuk kepada topik kita yang terakhir. Nah, bagaimana sih caranya menulis sebuah berita? Nah, yang pertama itu nanti a reporter must appreciate the importance of having a good reputation for absolute reliability. Jadi seorang reporter itu harus menghargai ya pentingnya reputasi yang baik. Oke, dari absolute reliability. Jadi seorang reporter itu dia menghargai reputasi misalnya karya ataupun orang menjadi narasumber kita hargai itu ya, siapapun dia, apakah orangnya pejabat tidak pejabat gitu ya, jadi dia merasa dihargai dengan apa yang sudah kita berikan dalam proses pemberitaan kita. Yang selanjutnya ada reporter should have the ability news reporting writing skill. Jadi seorang reporter itu harus mampu, dia memiliki kemampuan dalam melaporkan dan juga menulis. Nah, gitu ya. Pandai dia melaporkan, pandai juga dia menulis. Karena nanti kalau enggak pandai kita nulis bermasalah juga. Jadi keahlian untuk melaporkan dan juga menulis itu hal yang wajib bagi seorang reporter ya. Selanjutnya apa? A reporter of any local newspaper occupies a unique position and become quite popular with the people of his town. Nah, jadi local newspaper occupies unique position and he become quite popular with the people of his town. Jadi seharusnya berita-berita kita itu di satu daerah itu diterbitkan oleh koran-koran lokal ya. Ya, kita banyak mengetahui koran-koran lokal kita ada yang bagus juga. Berarti memang begitulah caranya. Jadi ketika kita menulis atau mengirimkan sebuah tulisan itu atau berita itu ya kalau bisa ada yang dekat kita dulu ya. Kalau dekat kita maka kita berikan ya. Karena itu lebih mudah dalam proses pemberian beritanya karena sudah tahu dengan orangnya, sudah tahu dengan tempatnya gitu ya, itu bukan memudahkan kita. Selanjutnya ada sometimes reporter might be asked to write a short length paragraph regarding the local intelligence about the city news. Kadang-kadang ada juga misalnya mungkin perintah dari pimpinan gitu atau kepala sekolah misalnya. Reporter might be asked to write short length paragraph. Kadang-kadang ya ditulis bagaimana cara membuat paragraf gitu ya, membuat berita bagaimana caranya, harus jelas, ada yang pendek, ada yang panjang gitu ya. Bagaimana atau terdiri dari mana dia yang ini ya, bagaimana cara dia untuk menjelaskan ya. Menjelaskan dengan baik dalam suatu paragraf terhadap berita yang dia munculkan. Selanjutnya, every reporter should keep an engagement diary. Jadi harus punya buku catatan ya, itu penting ya. Supaya berita-berita itu pas, ya tidak ada yang hilang seperti saya bilang tadi. In this way we can systematize his working and attend to all his appointment properly and punctually. Jadi
Kalau kita misalnya ada janji dengan orang ya jam berapa janjinya ya seperti itulah kita datang. Jangan sampai nanti kita keluar dari aturan-aturan yang ah, sudah ditetapkan. Oke, itu berbahaya sekali. Kalau sudah jelas sana, maka harus ada bukti-buktinya ya. Oke. Jadi supaya informasi itu akurat ya. Apapun yang ada di sana kita catat dengan baik ya. Oke. Selanjutnya, reporter should not forget to give a headline to his type copy. Jadi ketika kita menulis berita itu nanti pastikanlah kalimat-kalimat awal kita tuh menjadi headline atau kalau bisa berita kita menjadi headline ya. Itu penting sekali supaya itu bisa menjadi nilai jual ya bagi seorang reporter ya. Semakin sering dia mendapatkan berita pada halaman pertama gitu ya, maka beritanya itu masuk berita yang bagus seperti itulah kira-kira. Oke, ya inilah beberapa topik kita untuk how to report news. Mudah-mudahan rekan semuanya dapat memahami dengan baik ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.